moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe channelnya Pak Mus, dan jangan lupa juga di share agar video ini bisa diteruskan. Layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Selamat siang. Semangat siang. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama budaya. Nama budaya. Salve. Salve. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kami hormati Bapak Korwas, Koordinator Pengawas. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru, teman-teman Cakrawala yang sudah bersama-sama dengan Bapak Yustin, ya. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena atas limpah rahmat dan berkat-Nya kita semua dari COVID-19 sehingga dapat berkumpul di sini dalam rangka kunjungan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT yang disatukan dengan peluncuran buku dan modul karya guru SMK Negeri 7 Kupang. Pada kesempatan ini, hemat saya, izinkan saya melaporkan beberapa hal tentang keadaan sekolah. Sejarah SMK Negeri 7 Kupang berdiri tanggal 27 Maret 2012 berdasarkan surat keputusan Wali Kota nomor 71 garing Keph 2012 pada awal tahun pelajaran 2012-2013. Kegiatan belajar mengajar SMK N7 Kupang dilaksanakan satu atap dengan SMK Negeri 4 Kupang di Jalan Bejawah, Epui Kupang sampai Maret 2014. Pada waktu itu baru memiliki dua kompetensi keahlian, yaitu Nautika Kapal Niaga dan Teknika Kapal Niaga, dengan jumlah guru 9 orang dan siswa 23 orang. Tanggal 13 Maret 2014, kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di lahan dan gedung atas nama SMK 7 Kupang di RT 011 RW 04. Kelurahan Penkasi Elita, Kecamatan Ala, Kota Kupang. Pada tahun ajaran
Pada tahun ajaran 2014-2015 dibuka kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Dan pada tahun pelajaran 2020-2021 sekolah menambah satu kompetensi keahlian lagi, yaitu nautika kapal penangkap ikan. Lembaga pendidikan ini hadir untuk melatih, membina dan mendidik para peserta didik taruna-taruni dan meningkatkan segi tatanya bagi si jantung hatinya di sana. Pelaut mata keranjang. Itulah otokritik para petarung-petarung di laut lepas. Dan mereka mengalami benturan di samudra luas. Di situ karakter petarungnya, militansi dirinya teruji di samudra laut luas, dan gelombang-gelombang itu adalah menu keseharian para pelaut, dan itu sudah terbukti dalam cerita-cerita lepas, novel-novel dan buku-buku pelaut menceritakannya. Hari ini keluarga besar Sekolah Negeri SMK 7 ya? Iya. Sebuah angka 7 yang sangat bagus. Tanggal 7 Januari 2021 adalah sebuah momentum kebangkitan. Ya, dalam bahasa pendidikan yang kita keluarkan sebuah restorasi. Restorasi kita gelorkan secara terus-menerus seperti gelora samudra raya. Itu bisa. Dan itu semangat petarung pelaut benar-benar dijawantahkan di dalam implementasi dengan jurusan perdana saat itu 2012 yang menumpang di dua sekolah, SMK 4 dengan SMK 7. SMK 7 ya. 4. Kemudian pertimbangan itu menjadi sebuah definitif ditandai kehadiran itu secara bertahap yang kita lihat, kita dengar tadi di laporan ibu panitia yang meminta supaya sekolah ini tidak boleh terlupakan. Setuju kan? Setuju. Kalau kita sudah setuju, kalau kita sudah sepakat, maka tidak ada kata yang terlambat. Tidak ada kata mundur di dalam sebuah gerakan literasi. Literasi ini mahal dan sangat mahal. Hanya orang yang memiliki spirit literasi menguasai genggaman dunia. Adigium, siapa yang menguasai informasi, maka dia menguasai apa? Dia menguasai dunia. Dan siapa menguasai lautan, maka dia bisa menggeser bangsa Inggris cerita tempo dulu yang menjadi sebuah kekuatan di darat. Darat kita memiliki keterbatasan, tapi laut selagi masih sebelum 12 mil adalah kita punya milik, dan siapa yang bertarung dia akan menguasai di permukaan dan dasar laut lewat sebuah pelayaran yang terorganisir dan terpelajari. Pengalaman di lapangan real teradvokasi lewat sebuah kajian akademik, maka lahirlah mata-mata kejuruan yang harus dididik secara baik dan benar lewat guru-guru produktif yang tahu dan mau mengabdi di sekolah ini. Secara anatomi daerah sini, ini ada pembawa. Di sini ada orang Solo juga banyak, ya toh? Ada? Mana orang Solo? Ada orang Lamhara, ada tidak? Ada. Suku-suku itu, selain suku Pajo itu, mereka adalah pelaut. Ketika Portugis Belanda meminta bantuan saat itu, maka
Raja Kerajaan Solo, mereka berimigrasi sebelum kita kirimkan, dan mereka berlayar dengan melihat keadaan alam bintang sebagai panduan. Iya. Nah, sekarang dunia modern ada kompas dan sebagainya. Dulu hanya melihat Arah bintang. kearifan lokal setempat, maka peta jalan selalu terbuka. Ini Bapak Tris, mana Bapak Tris? Bapak Tris, terima kasih. Dan perlu sampai Pak Gabriel, Gabriel sampai? Gabriel Poten. Dia ada penunjukan aratan. Kemudian Tris, anggota SD Perumnas, saya sudah baca buku kalian semua. Dan juga modul, saya sudah lihat, sudah diceritakan oleh Ibu Kepala. Itu adalah bagian sebuah pertanggungjawaban akademik. Kalau sebuah pertanggungjawaban akademik, maka karya-karya itu kepala dinas harus ada. Terima kasih Ibu Kepala sudah membantu. Sebelum saya kesini, tadi juga saya dikunjungi oleh 2 guru hebat. Desa Peleduk, Apelis, Japanis, wartawan, guru penulis guru, dan juga Ibu Mage, pegiat TVRI, Perkara Literasi Semangat Negeri 2, mereka mengunjungi kita diskusi. Di situ ada komitmen saya bilang, saya mau SMK gitu. Sebenarnya saya mengajak mereka keluar, tapi saya takutnya tidak ditambah di sini. Sebelum saya sini juga Pemret Pak Gusti kemarin dulu juga mampir di ruangan. Saya bilang saya tanggal 7. Atau saya pembuka ternyata ada peran yang tidak sedikit oleh majalah Cakrawala. Bagus sih, terima kasih banyak. Dan gerakan-gerakan seperti ini, itulah dunia pendidikan. Kalau kita menjadi seorang literat yang hebat, yang bagus, maka perkawinan adalah buku. Perjodohan kita adalah buku. Tanpa membaca buku sebagai sebuah pemandu untuk melahirkan sebuah karya yang sehat, maka mimpi kita menjadi seorang penulis dan pembuat baru akan mengalami keteteran seperti sebuah botol yang banyak bocor. Ketika ada perlombaan, ketika Rossi di tengah trek banyak miring, maka kecepatannya tidak sebanyak dengan Stoner. Maka di terus Stoner selalu memenangkan. Tetapi saya tunggu kalau ditikung dia selalu menang kemana-mana. Mau pilih Stoner juga boleh, mau pilih Rossi juga sama. Asal ada karya yang pertahankan dan dipersandingkan di antara sesama guru. Cerita guru adalah cerita literasi. Karena di dalam literasi banyak aspek dikaji, banyak karya ditelah dan melahirkan sebuah alternatif. Salah satunya modul-modul guru. Nah, modul-modul itu dan karya buku gampang susah. Dan karya itu adalah sebuah hal yang luar biasa. Tercatat kita belum rekap secara direkap, kita akan diskusikan sehingga suatu saat peluncuran karya buku 2 Mei itu berapa guru seperti apa. Dan saya bermimpi mau Pak Ketua Komisi, saya bermimpi satu kali kita peluncuran 2 Mei, peluncuran 1000 karya buku 7%. Karya siapa? Karya guru. Karya siapa? Karya kepala sekolah. Karya siapa? Karya para siswa. Karya siapa? Karya para tenaga pendidikan. Baru lengkap. Apalagi komite ada di dalam. Apalagi mitra kami bagian pelayaran juga memberi sebuah buku dengan pengalaman hot sepanjang berkarya di tengah laut misalnya ketika masa remaja. Sebelum dikaryakan, sehingga di laut kita tangguh, di darat kita buaya, benar-benar.
Orang pelaut itu suka gombal, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kegombalannya dia itu karena dia berada dari alam yang membentuk karakter mereka. Maka wanita-wanita, hai wanita SMK 7, jangan terbuat dengan ombak berbunyi, mulut berbusa. Orang tua bilang mulut berminyak. Tapi hebat-hebatnya ini tidak setangguh minyak ikan paus di rumah. Maka para guru bacalah novel Pinjai Batauna Lama. Ya kan? Itu dia menceritakan bagaimana para petani lama-lama tidak mengenakan baju dengan otot perutnya luar biasa. Dia menikam satu kali terbiasa. Ikan pausnya tiga, apalagi manusia. Ikan paus yang besar seperti aula ini bisa dijinakan. Apalagi para guru bisa dijinakan, tidak mungkin. Dijinakan oleh apa? Dengan metodologi pembelajaran seperti apa? Psikologi pendekatan yang berdasar seperti apa? Sehingga kapal kepemimpinan tim kerja ini disaji oleh Pak Patris, manajemen kapal benar-benar bisa diilhami oleh para taruna kita di belakang. Para taruna, saya senang sekali, jadi masuk hujan. Tetapi saya mau mengatakan, komandan kapal adalah panglimanya. Maka mulai dari petugas koci sampai dengan di bagian muritan tidak ada yang melawan. Nah, kita menonton film sore-sore film apa itu? Yang pelaut itu apa ya? Film barat itu. Kamu tidak nonton. Apa namanya? Dia apa anak muda gini? Baca ulang. Sinbad. Nah, kamu lihat bagaimana Sinbad, seorang petarung ke laut. Didiklah taruna kita seperti itu. Tidak boleh cengeng, apalagi pleset. Nah, tidak boleh. Perempuan wanita masuk sekolah pelayaran benar-benar dilayarkan. Biar dilayarkan. Tempatnya dia di bar-bar malam hari. Uji dia punya pertahanan diri seperti apa. Malam hari selepas dia jalan sendiri di Kampung Solo, di Konino. Bagaimana dia menghadapi gangguan pria-pria hidup pelan seperti apa. Di situ teruji. Sehingga ketika dia di antara 1000 puluhan laki-laki, dia benar-benar sudah teruji. Lepas saja nggak apa-apa. Lepas saja dia di Kadia sana, dipantau secara baik, apa dia keluar dan lolos dari rayon pria-pria kolam hidup. Ini juga adalah sebuah pembelajaran bagaimana mekanisme ketahanan diri, apalagi menghadapi situasi-situasi di samudera luas. Dan lulusan kita Ibu diharapkan benar-benar bisa berkarya di kapal-kapal besar. Maka buku pelaut adalah buku mutlaknya. Walaupun bayar itu mahal, tetapi keterampilan teknis seperti ini benar-benar disajikan secara baik. Bapak Ibu, Ketua Komite dan para guru semua, kalau 2 Mei itu 1000 buku, ini baru 3 buku yang ada di tangan saya, modulnya berapa, dan kita tetapkan sekolah ini, Bapak dan Ibu, menjadi salah satu sekolah literasi lewat sebuah keputusan dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara. Kalau sudah diputuskan, maka 2 Mei adalah kita peluncuran. Nah, capek-capek 1000 Pak Gusti dibantu sehingga 1000 halaman Ihadoko nanti benar-benar menjadi barisan buku-buku. Barisan apa? Barisan apa? Karena kamu ada di dalam buku itu, maka saya senang baca buku karena saya suka dirimu. Itu baru bisa karya-karya yang besar. Setuju ya? Dan ibu-ibu berkarya. Catatan di hari-hari kalian yang dulu sebelum ada HP. Ya, kalau bangsa 82 ya masih
korespondensi masih ada. Tapi bangsa 2000-an mereka tidak kenal, hanya ini saja. Maka itu surat-surat cintamu dulu di mana yang masih tersimpan nanti, bukukan surat-surat cinta dari guru SMK 3 atau SMK 7. Ini belum pernah dikaryakan. Dan kita lagi cari tokoh-tokoh besar. Siapa tahu dulu dia menulis surat-surat cinta kepada pacarnya, istrinya, sekarang lagi lansia. Siapa tahu pasal kita bukukan. Nah, ini bisa kesampai. Nah, ini butuh waktu dan butuh kesediaan waktu. Menulis itu tidak semudah membalaikan kelambatan Bapak dan Ibu. Maka jangan cepat menyerah. Di sekolah ini dan juga pembina OSIS ya, juga pembina mading dan gerakan literasi di sekolah ini. Yang kedua, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah juga Bapak Gabriel Baupoten SSI. Bapak Gab menyelesaikan pendidikan terakhir di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Unika Widya Mandira Kupang. Saat ini juga sebagai salah satu staf pengajar di SMK Negeri 7. Kemudian ditugasi sebagai pengajar nautika kapal niaga dari 2018 sampai saat ini. Terima kasih kakak berdua sudah hadir, dan yang terakhir saya undang untuk bergabung bersama kita di depan adalah pembicara kita hari ini, keynote speaker atau pembicara utama kita hari ini. Kita sambut juga dengan tepuk tangan meriah Kapten Mastin Gomang SH. Beliau merupakan kapten kapal negara Mina dari distrik navigasi mengarungi samudera kata-kata, mulai mencintai buku dan sampai akhirnya menulis buku ini. Mulai dari Kakak Patris atau mulai dari kakak ya. Nanti akan dilanjutkan Kakak Patris. Dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Koordinator Pengawas Pendidikan di Provinsi, kemudian Bapak Gusti Karno sebagai Dewan Redaksi Umum Media Cakrawala, kemudian beserta kru dari Media Cakrawala, kemudian Bapak Wakil Ketua Komite dan Mama kepala sekolah serta rekan-rekan guru yang saat ini hadir bersama kami di tempat ini, sangat kami banggakan. Jadi pendamping setia kami. Saya pacaran dengan ibu. Sejak pacaran dengan ibu itu, karena ibu guru bahasa Indonesia, jadi kadang-kadang kita harus atur kata supaya kena. Jadi harus atur kata, maka setiap kata kalau mau SMS itu selalu konsep dulu baru kirim SMS. Lama-lama kebiasaan mengkonsepkan itu akhirnya terbawa dalam mengkonsepkan pikiran, lalu baca buku-buku lalu ya sejenis itu. Ya, ini benar, kalau tidak percaya bisa tanya yang bersangkutan. Baik, terima kasih. Sejak 2012 atau 9 tahun mengabdi di sekolah ini, saya melihat guru-guru pelayaran yang tadi sekolah ini maupun di sekolah-sekolah pelayaran itu belum punya modul bahan ajar atau buku yang representatif untuk ilmu pelayaran. Mencermati hal itu lalu melihat bahwa guru-guru karena mengajar itu hanya bawa serpihan atau fotokopian, dan kalaupun dapat bukunya sudah tua dan lusuh. Nah, pada waktu itu anak-anak kita ini kesulitan untuk belajar. Kita awal sekolah itu sangat sulit dan sangat memprihatinkan. Jadi melihat itu sekolah dengan batu karang lalu perpustakaan lain-lain, kita hanya dengan kami di bawah pohon, maka coba untuk mulai menulis. Itu awal melihat keprihatinan sekolah waktu itu.
Lalu dengan berjalannya waktu ada program dari kementerian lalu dari program gubernur NTT untuk gerakan literasi, maka berpikir waktu itu menurut itu kalau bisa kita menerjemahkan program gubernur itu ya gerakan literasi sekolah yang sudah tentu kita operasionalkan untuk menulis. Dari situ lalu ada kepala sekolah mendorong sangat keras, ayo tulis. Kamu dua yang di sekolah masa tidak bisa bikin apa-apa. Maka akhirnya berpikir dalam perenungan itu berpikir bahwa mungkin buku ini adalah mahkota intelektual yang lahir dari rahim budi kami, diberi dengan hati dan tangan kasih yang dipersembahkan sebagai persembahan yang terbaik untuk Mama Kepsek dan sekolah. Bahwa sebelum Mama Kepsek pensiun ataupun sebelum kepala sekolah baru yang datang, Mama sudah pernah berbuat sesuatu untuk sekolah melalui gerakan literasi. Dan ya, alasan terakhir menulis meresonansi penulis yang di sebelah tadi. Memang kami dua ini harus tulis karena pangkat golongan kami masih kecil. Saya 2C, teman yang di sebelah 3A. Saya penyelesaian ijazah belum hasil. Pikir mungkin dengan menulis buku ini bisa sebagai media atau perantara yang berbicara bahwa tolong dengar suara yang tak bersuara. Jadi itu kira-kira suara dari laut biasanya di bawah angin. Saya pikir tadi lagu itu nenek moyangku orang pelaut atau kemana ke arah perang. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih. Saya kembali. Pemimpin sekarang kan gitu, kalau mengandalkan parang dari tombak, dia tidak akan berhasil. Maka dulu di mana-mana di kampung-kampung kan itu orang selalu memikul pak dari tombak. Itu mengandalkan kekuatan. Tapi sekarang tidak begitu Pak, buku dan pena. Makanya kami bangga bahwa tulisan-tulisan ini termotivasi. Jangan Bapak berdua saja, bentukan tim. Kan referensi kan banyak, buku-buku referensi. Bapak Ibu lain kan bisa menulis mengambil referensi itu. Ya, jadi itu yang bisa sampaikan juga. Jadi saya sampaikan juga itu masalah jalan Pak. Saya kebetulan beberapa bulan lalu juga Ibu Kepala Sekolah memberikan tugas tanggung jawab kita masalah jalan ini. Kita sudah berapa kali ketemu DPR, hampir camat, wali kota kita sudah ketemu. Tapi istilahnya seperti dari saya itu rata-rata mereka muntaber Pak. Muntaber, muncul tanpa berita. Itu yang susahnya itu Pak. Jadi mudah-mudahan bahwa jalannya dari bawah itu Pak, kita RDP dan sudah DPR dan DPR ketika dengan tim turun pemerintah dan DPR di pertahanan. Ketika mereka turun ukur, kita sama-sama turun ukur bahwa satu mempertahankan bukan jalan, oke. Jadi pertama pertahanan kan mengukur dari ujung Tito Bipunya itu kan dia mengambil 2 meter, dari Toko Cowo mengambil 1 meter, kan taruh pato. Seharusnya itu kan dibuka bahasanya untuk masyarakat dan mahasiswa, kan contoh kesian orang ibadat ke gereja, ke masjid, anak sekolah sini kan terhambat jalan. Makanya selama ini kan makanya bisa agak vokal juga DPR itu. Saya bilang kita kehadiran sini bukan mengemis, kita meminta kita punya jalan ini kan sejak dari zaman dulu sampai hari ini. Jadi mudah-mudahan tidak panjang lebar lagi bahwa mudah-mudahan kehadiran Pak Kadis itu bisa terobosi sudah ada. Jangan sampai di kemudian hari Pak Kadis muntaber lagi. Muncul tanpa berita. Gitu. Ya, coba itu yang itu. Baik. Ya, terima kasih banyak. Hal lain lagi Pak. Ya. Pak Kadis bisa tolong sumur bor Pak. Oh ya. Baik, terima kasih Bapak yang mewakili komite sudah menyampaikan 1-2 hal, termasuk yang di luar buku ya, piala dan sumur bor. Ya, selanjutnya kita beri kesempatan untuk Saudara Gusti Rikarno 1-2 poin. Oh ya. Terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Yang terkasih Bapak Kadis, Ibu Kepala Sekolah,
dan singkatnya kita semua. Saya tadi sedikit terharu ketika Bapak Kadis nekat. Bapak Kadis, saya guru dan saya seorang guru yang jarang mengajar pakai buku di. Itu salah satu pernyataan penyair dari Lama Hala. Bala Patiraja, Bara Patiraja itu dia melahirkan Pian Ratuloli, anak dari Lama Hala yang setiap hari semasa kecilnya mencari koin mata uang yang dibuang oleh Kep di dasar laut di Pelabuhan Beberang, bertelanjang dada dan bugil beramai-ramai terjun ke dasar laut dan mencari koin. Itulah salah satu aura masyarakat Solo Lama Hala yang keseharian adalah di tepi pantai. Itu menangkap Pak Ketua Komite tadi, dan ketika Pak Pitalo kunjung Desa Lama Hala ketika beliau masih menjabat, ketika itu Pak Pitalo ambil aqua, suruh almarhum Udin, coba yuk beli cari aqua, dengan aqua gelas dan botol. Kata Pak Pitalo, ternyata di Lama Hala ini desa tapi bergaya kota. Dan memang indikatornya apa? Tamu undangan dihidangkan aqua. Dan Pak Pitalo bilang ini ada mata rantai ekonomi yang dikerahkan oleh Udin Hamka saat itu ketika masih di dinas Pedanda. Dikatakan begini, kita orang Lama Hala berdagang masih berciri tradisional, memikul dan barter. Karena itu migrasi orang Lama Hala Solo saat itu rame-rame, konsentrasinya ada di sini, dan sekarang ada konsentrasi di OPI, di Terminal Obobogada. Sehingga parang dan tombak itu bukan satu-satunya, tapi pena dan buku bisa melahirkan karya-karya lain. Itu episode pertama. Episode yang kedua, sebagai kepala dinas, terima kasih Pak Kep, Pak Komang, Ibu Kepala, 2 guru dengan 7 guru-guru penulis modul. Ini adalah modal aset yang sangat bagus sekali untuk gerakan-gerakan guru menulis bahan ajar dengan referensi menghadirkan seorang praktisi di dalam pertemuan ini, sehingga mungkin lewat kelompok kerja sekali-kali dibuka kuliah umum dengan menghadirkan narasumber beliau, tidak hanya sekolah sini, tapi ajak SMK pelayaran yang sejenis, pokoknya bagus. Ini kita baru dengar bagaimana sebuah buku dikritisi oleh praktisi langsung, dan sangat bagus. Dan 2 orang bisa yakin mereka berenang di laut juga belum tentu sejauh 1 jam. Tetapi dengan imajinasi keintelektual mereka, dengan jam terbang yang cukup belum terbang tinggi, basis tengah, di bawah panduan cakrawala sejauh mata memandang, maka menghadirkan 2 buku ini. Kalau bagi saya buku ini cukup 1 judul, tapi mereka 2 sangat cerdik sekali memecah menjadi 2 judul buku. Kepemimpinan pelayaran, di dalamnya ada pelayaran data. Nah, ini tapi dengan kiat tertentu, alhamdulillah, karena ada mata ampuh yang diberikan. Ini pakai, sehingga kepemimpinan dalam pelayaran itu sehingga di dalamnya ada pelayaran data. Kalau 3-nya harus dihukum lagi. Saya kira ini ruang revisi yang bagus, sehingga dia tidak hanya beredar di sini. Karena itu sekali-kali undang penerbit
penerbit tertentu. Memang ini beta saya lihat di Jogja, tapi ada penerbit buku yang selama ini yang sangat familiar. Nanti coba kami akan mediasi. Kami akan mediasi sehingga guru menulis bahan ajar dan cerita bisa terwujud yang baik. Dan kalian berdua adalah maskot bagi teman-teman sekolah kejuruan. Karena bicara semua kita tidak mungkin melewati Nesa Kelendong. Karena dia sudah kelas nasional. Sehingga saya kira ini beberapa penekanan soal sumur bor, Ibu Kepala, kita setuju, tapi perubahan anggaran Desember sudah bisa dibor di sini. Sehingga menjawab keraguan muntaber itu. Dan saya sepakat dengan masukan-masukan dari Cakrawala tadi, moderator, dan juga komite dan dua penulis muda. Kalian sudah memberi sebuah warna buat otak kepala dinas. Nah, saya jarang sekali duduk berlama-lama. Nah, karena pekerjaan di kantor itu full, besar, dan banyak orang menanti, tapi hari ini saya mendapat sebuah pembelajaran yang luar biasa dari narasumber dan narasumber. Nah, saya membaca buku itu wajib hukumnya. Saya tidak bisa tidur kalau tanpa membaca. Dan sebelum ke kantor pasti membaca buku apa saja, termasuk Khalil Gibran pun buku karyanya Gusti Rama. Saya senang, saya patah. Di situ ada keputusasaan Khalil Gibran merebut hati seorang wanita. Tapi jangan lupa Gerson Poi punya tulisan, ulasan, Desra, dan juga Gusti Adik punya cerpen-cerpen yang novel yang sebelumnya juga di Pos Kupang Minggu itu sudah keluar puisi, dan ruang-ruang ini belum digunakan oleh para guru semua. Saya menulis sejak tahun 2000-an di Pos Kupang artikel. Nah, dan saat itu jarak orang paling jadilah yang bisa menyaingi. Tambah Marcel Robot, tambah Anton Porat, Kleden, dan kami juga. Sekarang semua beramai-ramai, saya senang. Dan itu adalah bagian dari sebuah proses yang panjang. Selama berproses, kami Dinas PDK akan mendukung dengan sebuah SK dari Pak Gubernur, biar gerakan 1000 buku 2 Mei bisa terwujud, dan kita memulai dari SMK 7. Sekian. Iya, luar biasa Bapak Kadis. Ketika Bapak Kadis menyebutkan Gibran, Gerson Poi, Bara, Pion, Ibu Mesra, saya sebagai teman-teman sesama mereka, saya juga besar bersama Kak Bara dulu di Kupang dengan Pion, kemudian dengan Ibu Mesra kami sama-sama lolos tahun lalu di Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia. Dengan Gerson Poi juga beberapa kali saya bertemu. Terus terang Bapak Kadis, banyak guru kita di NTT yang tidak tahu Gerson Poi itu siapa, Bapak. Itu guru, apalagi anak-anak kita. Mereka sama sekali tidak mengenal Gerson Poi itu siapa. Jangankan Gerson Poi, saya pernah tanya Kadir Anwar di salah satu sekolah di Nagekeo, dan satu ruangan itu mereka tidak tahu. Saya hampir langsung muntaber waktu itu. Tapi karena saya bawa oralit, jadi sembuh ya. Terima kasih Bapak Kadis, apresiasi, dan saya juga kebetulan bawa salah satu novel saya, judulnya Seperti Benenai Cintaku Terus Mengalir Untukmu, akan saya berikan kepada Bapak sebentar. Mungkin langsung saja saya minta beberapa kalimat saja, maksimal 5 kalimat dari dua penulis dan keynote speaker kita hari ini untuk sebagai closing statement. Silakan dimulai dari Kak Gap, Kak Patris, kemudian ditutup oleh Cap.
Mas Teh. 5 kali. Baik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Memang banyak hal dan masukan yang kami terima hari ini. Kami secara lembaga SMK Negeri 7 maupun secara pribadi kami berdua, saya secara pribadi menyampaikan banyak terima kasih terlebih kepada Bapak Kadis yang telah hadir untuk mendukung kami dalam literasi di sekolah ini, baik itu dalam bentuk apresiasi maupun dalam bentuk tuntunan motivasi bagi kami, sehingga saya dan teman-teman semakin ditantang untuk bisa lebih banyak lagi giat dalam berliterasi, baik membaca, menulis, numerasi, dan sebagainya. Saya di awal tadi saya gambarkan bahwa saya di sini sebagai pengajar matematika. Kenapa buku ini saya tulis? Karena banyak hitungan sesuai apa yang saya punya ilmu. Jadi inspirasi dari kami berdua tadi memang mudah-mudahan bisa berkenan bagi teman-teman yang lain dengan cara masing-masing, dengan motivasi dalam diri masing-masing untuk bisa bersama kami dengan teman-teman yang sudah menulis modul untuk bisa berkarya lebih banyak, mendidik anak bangsa ini, mencerdaskan anak bangsa melalui buku lokal kita masing-masing. Buku lokal artinya mencirikan ciri khas daerah kita masing-masing, nuansa. Saya juga nanti akan berusaha ke depan semua mata pelajaran yang saya ampu akan saya bukukan dalam bentuk mata pelajaran yang berkaitan dengan nuansa kedaerahan, kearifan lokal di NTT ini, sehingga anak-anak betul-betul mengenal tentang lingkungan di sekitar dia sebelum dia mengenal lingkungan yang lebih luas. Jangan sampai dia berlayar ke daerah yang lebih luas, orang tanya lingkungan sendiri tidak tahu. Ini yang menjadi motivasi saya. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Korwas yang selama ini sudah membantu kami dalam berbagai bentuk, baik itu motivasi proses belajar mengajar di kelas maupun di media online. Jadi terima kasih banyak. Kemudian Mama Kepala Sekolah yang sudah dengan caranya mendukung kami untuk bisa menerbitkan buku ini. Terlebih lagi teman-teman dari media Cakrawala NTT yang sudah memotivasi kami beberapa tahun yang lalu. Sampai dengan saat ini semuanya bisa hadir untuk memberi semangat buat kami. Ini yang kami sangat banggakan, yang kami minta dukungan dan doa untuk kami terus berkarya, kami terus menulis untuk anak didik kita. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Saya menyampaikan sebuah filosofi dari International Safety Management Code. Di sana disampaikan, tulislah apa yang akan kamu kerjakan
dan kerjakan setiap apa yang telah kamu tulis. Kedua buku ini sebuah kerinduan secara personal bagi kami, bahwa mudah-mudahan anak-anak didik, anak-anak bangsa yang ada dalam didikan Bapak Ibu di SMK Negeri 7 ini dapat memahami dengan jelas firman daripada kedua saudara yang sudah dituangkan dalam buku ini, sehingga ketika nanti mereka berada di atas kapal, mereka bukan datang tanpa bekal, tapi mereka sudah memiliki bekal. Mereka akan mengerjakan apa yang sudah tertulis. Mengakhirinya, kiranya Tuhan selalu dan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih. Dengan demikian berakhir sudah launching dan pra-bedah. Mohon mungkin 1-2 menit saya bacakan 8 judul modul supaya melengkapi launching kita ini. Kepada yang saya bacakan judul dan namanya bisa berdiri, kita beri apresiasi. Yang pertama, modul desain gambar pemesinan kapal yang ditulis oleh Delphon A. Tobing SPD. Kita beri aplaus. Di mana? Ayah. Yang kedua, perbengkelan teknika oleh Damianus W. Crowin SPD. Sama. Yang ketiga, mata pelajaran bahasa Inggris SMK kelas 12 oleh Yevis Arita Rihitubu SPD. Berikutnya, teknik penangkapan ikan, penanganan dan penyimpanan hasil tangkap oleh Murni Palawagau SPI MPD dan Erminardi Rajadima SPI. Yang selanjutnya, produk kreatif dan kewirausahaan oleh Supreti SPI, Diana Tupitu SPD dan Maria Y. Demang SPI. Yang keenam, buku Guru Pak dan Budi Pekerti oleh Patricius Leu SPIL, dan yang ketujuh, konstruksi kapal oleh Florida Pauline Molina ST Pel. Dan yang terakhir, Gabriel B. Koten SSI tentang statistika. Menggunting pita yang terlilit pada buku sebagai tanda di launchingnya 2 buku dan 8 modul. Kita hitung bersama pada hitungan ketiga, dimulai 3, 2, 1. Seorang pelaut gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Selanjutnya, penyerahan sertifikat dan cenderamata kepada 8 orang guru yang menulis modul. Kami minta kesediaan masing untuk menyerahkan. Yang pertama,
luas samudra menerjang ombak, tiada dilanjutkan takut Ibu Murni, menempuh badai, sudah biasa. Celi, Pak Dami, ya ibu-ibu dapat Layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Ya, di foto kampung-kampung kalian. Sudah sekolah bergabung. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebar di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut